Tutorial membuat histogram pada analisis SEM, simak video berikut ya. Sebuah gambar hasil karakterisasi oleh uji SEM ke dalam suatu software yang akan menerjemahkan atau menginterpretasikan data tersebut menjadi sebuah kurva histogram. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan software Imagy. Imagy ini biasa digunakan oleh peneliti-peneliti pada jurnal-jurnal ilmiah umumnya gitu ya, meskipun ada beberapa software yang mungkin bisa digunakan untuk menganalisis sebuah gambar software atau menganalisis sebuah gambar hasil karakterisasi uji SEM. Namun umumnya digunakan adalah Imagy. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan masuk ke software Imagy, tampilannya memang kecil seperti ini, kemudian kita pilih file, kita open, kemudian kita cari gambar yang akan kita analisis. Nah, gambar saya di sini adalah bentuknya nanorod, atau basil, atau ya batang, seperti sosis. Berbeda cara mengukurnya dengan yang bentuknya spherics atau bulat-bulat. Kenapa berbeda? Karena pada bulat-bulat itu yang diukur hanya sedikit saja, yang diukur itu hanya panjang, karena setiap panjang dari bulatan bentuk spherics bulat ini itu sama, sedangkan pada bentuk nanorod atau basil atau batang seperti ini tuh berbeda. Jadi yang diukur itu dua kali. Yang pertama dari sini ke sini atau panjangnya, yang kedua adalah lebarnya dari atas ke bawah seperti ini. Namun pengukurannya tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus satu-satu. Jadi kalau akan diukur panjangnya dulu, maka semuanya panjang seperti ini. Satu-satu begini. Nah, pasti ada pertanyaan bahwa kalau diukur satu-satu seperti ini memangnya akurat? Karena pasti kita lupa yang tadi pertama kita ukur itu di mana ya? Atau partikel yang mana ya? Maka perlu kita nomori. Nah, bagaimana cara menomorinya? Nanti kita akan setting seperti apa penomorannya. Sekarang kita akan eh, menggunakan tools yang ini. Pertama, sebelumnya kita harus menentukan tipe gambarnya terlebih dahulu harus dalam bentuk 8 bit. Kemudian kita akan meremove semua ukuran-ukuran supaya ukuran kita ini dimulai dari nol. Dengan cara blok pada kotak seperti ini, semuanya kita blok. Seperti ini. Kemudian kita ke menu analisis, kita set scale, kita remove semuanya. Kemudian oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengukurannya? Adalah sebelumnya kita harus menentukan dulu nih bagaimana cara penomorannya. Karena kan kita mau mengukur tapi tidak dinomor itu akan membuat kita bingung. Jadi kita setting dulu supaya ketika kita ukur itu langsung ada nomornya. Seperti apa sih? Caranya dengan kita ke menu analisis lagi, kemudian set measure. Di sini kita checklistkan seperti ini ada 5 dan jangan lupa add to overlay. Kita okekan. Nah, selanjutnya ini sebelum masuk ke pengukuran, kita perlu menggunakan pengukuran yang ada di bawah ini dalam bentuk 50 nanometer. Kenapa? Ini sebagai batas atau sebagai tanda bahwa partikel-partikel ini itu dalam bentuk 50 nanometer. Caranya adalah yang pertama, kita ukur yang ininya, kita boleh zoom supaya bisa lebih akurat atau lebih jelas gitu kita ukurnya. Dari ujung sini ke ujung sini. Ini harus lurus ya, teman-teman. Kemudian kita ke menu analisis, kita set scale. Di sini 70, tidak perlu kita ubah. Nah, di sini tuh now distance-nya adalah 50. Kenapa? Jadi kita tuh akan mengubah ke nanometer terlebih dahulu. Kalau dalam satuan gambar kalian mikrometer, maka harus diubah ke nanometer. Artinya kalau 50 mikrometer berapa nanometer gitu. Karena di sini sudah dalam bentuk nanometer, artinya kita ubah tidak perlu diubah, kita langsung saja 50 nanometer. Kita oke. Setelah itu sudah kita langsung ukur saja. Jadi yang diukur hanya gambar-gambar utuhnya saja. Berapa gambar atau berapa partikel yang perlu kita ukur? Sebetulnya ada minimal 100. Namun pada gambar nanorod ini, setelah saya sebelumnya hitung, setelah sebelumnya saya ukur, tidak sampai 100 yang utuhnya. Sehingga seadanya saja. Namun, jika datanya lebih dari 100, maka semakin banyak itu semakin baik pengukuran kita. Nah, caranya adalah kita ukurkan panjangnya terlebih dahulu satu-satu semuanya. Seperti ini, kita Ctrl M. Nah, di sini ada datanya, sudah muncul ya. Kemudian kita akan pindah
ke yang kedua di sini, kita ukur lagi. Nah, bisa lihat kita di sini ada nomor 1. Artinya ini adalah nomor 1 karena nanti ketika kita mengukur lebar, itu tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan urutan saat kita mengukur panjang ini. Jadi kalau kita mengukur panjangnya di sini nomor 1, maka ketika kita mengukur lebar, nanti di sini juga harus nomor 1. Karena supaya nanti di akhir kita akan mengukur rasio ukuran partikel rata-rata itu akurat atau sesuai dengan pengukuran kita, begitu. Nah, kita Ctrl M lagi, kemudian kita klik lagi semuanya sampai semua partikel utuh ini terukur. Mungkin akan saya cepatkan supaya videonya tidak berlama-lama. Pokoknya yang perlu teman-teman ingat adalah kita ukurnya menggunakan Ctrl M. Dan mengukurnya ini harus konsisten. Tidak boleh di pinggir sini, tapi yang satu lagi di tengah. Jadi semuanya kalau ingin diukur di tengah, maka semuanya di tengah. Kalau mengukurnya dari atas ke bawah, maka semuanya dari atas ke bawah. Kalau mengukurnya dari kiri ke kanan, maka semuanya dari kiri ke kanan. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Sebetulnya boleh-boleh saja, namun supaya pengukuran kita akurat dan analisis hasil kita ini bagus, eh, maka kita perlu konsisten dalam mengukurnya. Saya akan percepat nanti untuk mengukur yang kedua, yaitu panjangnya. Nah, tadi sudah kita ukur panjang-panjangnya, kurang lebih ada 61 data. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa pengukuran yang kita dapatkan tadi, ada 61 data ya, begitu. Kita harus ingat, misalkan tadi batas panjangnya itu sampai sini. Ini adalah data ke-61 terakhir. Nah, selanjutnya kita adalah mengukur lebarnya. Di sini tadi saya sudah ukur lebarnya juga, tapi hari ini saya juga akan tutorkan bagaimana cara mengukur lebarnya. Tadi misalkan nomor satunya adalah di sini. Kita cara mengukur lebarnya adalah dengan seperti ini. Harus di tengah, harus konsisten ya. Sesuai dari pengukuran yang tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai data ke 61 itu harus sama urutannya seperti pada urutan panjang. Kemudian kita kontrol M, maka datanya otomatis akan ada di sini. Nah, tapi kita perlu mengingat batas panjang tadi. Misalkan data ke 61 dari panjang ini sampai sini, artinya data setelah ini adalah data lebarnya dari sini sampai sini. Setelah itu, nanti kita save, kita sudah save semuanya, kita copy ya. Misalkan kita kopinya sampai data ke 61 karena panjangnya 61 tadi kita sudah tandai. Kita kopikan ke Excel. Kita copy, kita plotkan dulu, kita blok dulu, kemudian kita copy. Kita masuk ke Excel. Jadi perlu diingat tadi tanda batas pengukuran panjang dan batas pengukuran lebarnya itu di data yang keberapa, yaitu data ke-61, misalkan di sini. Nah, di sini kita kopikan dulu, ini sebagai data panjangnya, dan yang bawahnya dari sini ke bawah, ini adalah data lebarnya. Kita akan masuk ke perhitungan atau kita masuk ke data di Excel. Masukkan data dari lebar partikel-partikel yang sudah tadi kita hitung, karena sebelumnya kita sudah membuat histogram dari panjang setiap partikelnya. Nah, data yang kita butuhkan untuk masuk ke origin sama saja, yaitu data lengthnya. Kita blok dulu semuanya, datanya ini, sampai data ke-61. Setelah kita blok, kita copy datanya. Kita akan masuk ke origin. Nah, ini adalah hasil dari data pertama, atau tadi data panjangnya. Kita akan membuat data baru di folder kedua supaya memudahkan membedakannya. Ini adalah data untuk lebarnya. Caranya sama saja, yaitu kita blokkan, kemudian kita plot ke dalam histogram. Nah, berikut hasilnya. Kemudian, selanjutnya kita klik kanan, kita go to bin worksheet. Didapatkan data yang sama, tapi dengan angka yang berbeda. Kita blok kedua data ini, kemudian kita plotkan ke dalam kolom seperti ini. Nah, sudah jadi kolom seperti ini, barulah kita ke menu analisis, kemudian fitting. Di sini analisisnya menggunakan peak function dan log normal. Karena log normal ini biasanya untuk sebaran data yang berbentuk lebih besar ke kanan. Bentuk loncengnya ya. Karena setiap tanda ini atau setiap tulisan-tulisan function ini itu berbeda-beda. Kemudian kita ke menu advance-nya. Kita cari quantity to compute, sama seperti sebelumnya. Kemudian fit statistik, dan kita cari COD-nya. Dan kita fitkan. Yes.
Nah, ini adalah hasil yang kedua, yaitu ukuran partikel lebar dari nanorod yang kita analisis, sedangkan pada folder satu ini adalah panjang dari rod atau nanorod kita. Nah, teman-teman, ini adalah data-data yang sudah saya copy tadi dari Imagy. Kita masukkan di sini ada data lebarnya dari data ke-62 sampai 122, dan yang atas adalah data dari panjangnya dari data ke-1 sampai ke data 61. Jadi total data antara panjang dan lebar ini sama, ada 61 data. Sekarang kita akan membuat histogram rasio dari kedua data ini. Nah, tadi sudah saya copy data lengthnya, data length lebar, kita pindahkan ke sini. Nah, begini, kita kasih di sini supaya tidak tertukar. Ini adalah length dari lebarnya, dan ini adalah length dari panjangnya. Rumusnya adalah panjang per lebar. Di sini adalah rasio panjang per lebar. Nah, kita gunakan sama dengan, kemudian kita klik dua kali yang ini, dibagi dengan ini. Jangan lupa kita gunakan tanda dolar. Kenapa harus menggunakan tanda dolar? Supaya lebih mudah. Nah, mudah seperti ini di bloknya. Setelah jadi rasionya, barulah rasio ini yang akan masuk ke dalam histogram di origin. Atau kita akan masukkan ke origin. Nanti kita gunakan data ini diinterpretasikan menjadi histogram. Kita blok terlebih dahulu ya. Ini nanti kita akan masukkan ke dalam origin. Kita masuk ke origin. Kita masukkannya di kolom Y. Di sini kita beri nama rasio ya. Rasio panjang per lebar. Kita blok. Lalu kita plotkan di statistik histogram. Nah, bisa kita lihat kurvanya dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita klik kanan, go to bin worksheet. Nah, didapatkan data seperti ini. Kita blok hanya data yang bin center dan cons. Kemudian kita plotkan lagi menjadi kolom. Setelah jadi seperti ini, kita akan analisis dan fitting. Non-linear code fit dan open dialog. Di sini sebisa mungkin kita setting sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu pengukurannya dengan kategori pick function. Functionnya adalah log normal. Setelah berubah, kita masuk ke menu advance. Di sini kita masuk ke quantity to compute. Ke fit statistik, kan kita checklist COD. COD ini sebagai pengukuran yang akurat gitu. Sejauh mana pengukuran kita berhasil. Semakin mendekati satu nilainya, maka semakin bagus. Kita fitkan. Oke. Panjang partikel ini adalah dalam nilai XC, yaitu 3,99. Artinya, data 3,99 ini adalah rata-rata ukuran partikel atau rata-rata rasio partikel dari panjang per lebar tadi. Jadi, nanorod yang tadi kita ukur, rata-rata adalah panjang dan lebarnya 3,99 atau sama dengan 4.